Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatahillah Wahyu, mahasiswa UPSI Kampus Kota Surakarta, D3 Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat tugas yaitu risam materi pertemuan 1 mata kuliah metode perancangan program. Di sini materi yang pertama atau materi pertemuan pertama adalah berjudul desain program. Desain program sendiri adalah sebuah struktur atau susunan yang akan kita buat sebelum kita menyusun suatu pemrograman. Dalam hal ini kita harus lebih objektif, yaitu kita mendalami terlebih dahulu susunan atau cara-cara yang akan kita ambil. Mendalami terlebih dahulu program apa yang akan kita buat dan tujuan apa yang akan kita buat. 3 pendekatan yang berbeda untuk desain program diperkenalkan, yaitu prosedur driven, event driven, dan desain program data driven. Algoritma didefinisikan sebagai seperangkat instruksi yang terperinci, tidak ambigu, dan berurutan yang dikembangkan untuk menggambarkan proses yang diperlukan untuk menghasilkan suatu output yang diinginkan dari masukan yang telah kita berikan. Page to code adalah cara seperti bahasa Inggris untuk mewakili suatu algoritma. Seorang programmer perlu memiliki pemahaman yang baik tentang data yang akan diproses. Oleh karena itu, variabel data, konstanta, dan literal didefinisikan, dan dasar-dasar data, struktur data, file, sekaligus validasi data. Step in program development atau langkah-langkah pengembangan suatu program. Ini bagian pertama dari definisi programming untuk merancang solusi untuk masalah yang akan kita identifikasi. Ada 7 langkah dasar pengembangan program. Yang pertama ada define the problem, kedua outline the solutions, ketiga develop the outline into an algorithm, 4 test the algorithm for correctness, yang kelima ada code the algorithm into a specific programming language, yang keenam ada run the program on computer, dan yang ketujuh ada document and maintain the program. Step yang pertama adalah define the problem atau menentukan masalah. Langkah ini melibatkan kita membaca dan terus membaca ulang masalah yang kita hadapi dengan cermat sampai kita benar-benar memahami hal-hal apa yang kita perlukan untuk menyusun suatu program. Yang kedua ada outline the solution, yaitu kita menggaris besar atau membuat garis besar terlebih dahulu program apa yang kita inginkan, sehingga kita akan memiliki langkah yang baik untuk menyusun program tersebut. Lalu step yang ketiga adalah develop the outline into an algorithm atau mengembangkan garis besar menjadi suatu algoritma. Yang keempat ada steps in program development, yaitu test the algorithm for correctness atau menguji kebenaran suatu algoritma. Langkah ini adalah suatu yang paling penting dalam mengembangkan suatu program. Namun seorang programmer kadang-kadang sering melewati langkah ini. Tujuan utama dari text checking algoritma adalah untuk mengidentifikasi kesalahan logika lebih awal, sehingga pada bagian akhir kita tidak akan rumit atau bingung untuk mengoreksi hal-hal yang salah pada inputan program. Langkah yang kelima yaitu code the algorithm into a specific programming atau mengkodekan algoritma ke dalam pemrograman. Kodekan algoritma ke dalam pemrograman pilihan. Bahasa pemrograman hanya setelah semua pertimbangan desain dalam 4 langkah sebelumnya terpenuhi. Kita harus benar-benar mengkodekan program ke dalam pemrograman yang telah kita pilih. Lalu step in program development yang keenam adalah run the program on the computer atau kita menjalankan program kita ke dalam komputer. Langkah ini menggunakan compiler
dan data uji yang dirancang pemrogram untuk menguji kode kesalahan sintak. Jika program telah dirancang dengan baik, maka suatu frustasi atau pikiran yang mengganggu dapat kita hindari seminimal mungkin. Langkah ini mungkin perlu dilakukan beberapa kali hingga kita yakin bahwa program yang kita buat berjalan sesuai kebutuhan. Itu adalah fungsi dari run the program on the computer. Lalu langkah yang ketujuh dalam step in development program yaitu adalah document and maintain the program atau mendokumentasikan dan memelihara suatu program. Dokumentasi program tidak boleh dicantumkan sebagai langkah terakhir dalam proses pengembangan karena hal ini benar-benar merupakan tugas berkelanjutan dari definisi awal masalah hingga hasil tes akhir. Artinya kita baru bisa mendokumentasikan kalau program yang kita buat benar-benar berjalan dengan baik dan tidak ada kesalahan. Dokumentasi sendiri mencakup dokumentasi eksternal seperti bagian hierarki, algoritma solusi, dan hasil data pengujian. Dan ada juga dokumentasi internal yang mungkin telah kita kodekan ke dalam program atau kita input. Pemeliharaan program sendiri mengacu pada perubahan yang mungkin perlu dilakukan pada suatu program. Seringkali perubahan ini dilakukan oleh seorang programmer yang berbeda dari programmer yang pertama kali menulis program atau yang pertama kali merancang. Jadi ini merupakan suatu programmer yang meneruskan hasil rancangan dari pemrogram yang pertama. Jika program telah dirancang dengan baik menggunakan teknik pemrograman yang telah terstruktur, kode akan terlihat sebagai dokumentasi diri sehingga perawatan lebih mudah. Program desain metodologi, prinsip dasar desain program didasarkan pada kenyataan bahwa sebuah program menerima data masukan atau input, proses, dan juga data output atau keluaran. Baru-baru ini sejumlah pendekatan berbeda telah muncul dan yang paling umum adalah yang pertama prosedur driven, yang kedua event driven, dan yang ketiga ada data driven. Prosedur driven sendiri adalah desain program yang digerakkan oleh prosedur. Pendekatan prosedur driven untuk desain program didasarkan pada gagasan bahwa fitur paling penting dari sebuah program adalah apa yang dilakukan oleh proses atau fungsinya. Dan yang kedua ada event driven program design atau desain program yang digerakkan oleh peristiwa. Pendekatan event driven didasarkan pada gagasan suatu peristiwa atau interaksi dengan dunia luar yang dapat menyebabkan program berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Artinya program di sini dipengaruhi juga oleh suatu peristiwa. Lalu yang ketiga ada data driven program design atau desain program berbasis data. Pendekatan berbasis data untuk desain program didasarkan pada gagasan bahwa data dalam suatu program lebih stabil daripada proses yang terlibat. Lalu ada juga yang namanya procedural programming, yaitu didasarkan pada pendekatan terstruktur dan top down untuk menulis program yang efektif. Pendekatan ini berkonsentrasi pada apa yang harus dilakukan oleh suatu program dan melibatkan pengidentifikasian dan pengorganisasian proses-proses dalam program. Lalu yang dimaksud dengan top down development sendiri adalah solusi umum untuk masalah diuraikan terlebih dahulu. Artinya kita menguraikan masalah terlebih dahulu dengan cara mengambil inti-intinya atau kita garis besar atau kita garis bawahi. Lalu kita juga mengenal yang namanya object oriented programming. Pemrograman berorientasi objek juga didasarkan pada pemecahan masalah, namun fokus utamanya adalah pada hal-hal atau objek yang membentuk suatu program. Sebuah program harus dirancang secara sistematis dan tepat sebelum pengkodean atau menulis kode program dimulai. Proses desain ini menghasilkan konstruksi algoritma
Apa itu algoritma? Algoritma seperti resep yang mencantumkan langkah-langkah yang terlibat dalam menyelesaikan tugas. Dapat didefinisikan sebagai seperangkat instruksi atau rancangan yang kita susun terlebih dahulu sebelum kita memulai suatu pemrograman. Dan prinsip dasar yang harus dipatuhi sebuah algoritma harus memenuhi kriteria antara lain, yang pertama adalah jelas, tepat, dan tidak ambigu atau bermakna ganda. Yang kedua memberi solusi, dan yang ketiga adalah memiliki akhir yang benar. Lalu mungkin itu saja risam yang dapat saya susun atau dapat saya sampaikan pada tugas kali ini. Semoga video ini mampu memenuhi tugas yang diberikan oleh Pak dosen, Pak Bambang Eka Purnama, dan juga semoga mampu memberikan nilai yang maksimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah PSI aja.